Nah, that awkward moment when an interviewer asks you to tell more about yourself and you were just like, oh my God, who am I? Jangan sampai kayak gitu. Misalnya ditanyain, Anda siapa? Atau ceritakan tentang diri Anda, lalu mendadak amnesia. Saya siapa ya? Jangan kayak gitu. Nah, makanya itu, sebenarnya when we are having an interview calling, jadi ketika kita dapat panggilan telepon untuk interview atau untuk akan menghadiri suatu occasion yang penting, acara formal yang penting, sebenarnya kita sudah harus prepare. Kalau jaga-jaga, siapa tahu nanti ada yang nanya, tell me about yourself, Anda siapa ya? Atau ceritakan tentang diri Anda. Itu saya harus jawabnya apa? Jangan cuman, my name is Rina Rahmawati, please call me Rina, I am 29 years old, that's it. Thank you. Cuman gitu aja. Ya nggak bakal dilirik sama pejabat-pejabat ceritanya kalau modelnya kayak gitu. Apalagi kalau yang mendadak amnesia kayak gini, oh my God, who am I? Saya siapa ya? Nah, itu pasti, karena apa? Pasti nervous. Yang pertama pasti you're gonna have nervous. Pasti kalian akan ngerasa gugup. Aduh, saya ditanyain seorang bos besar misalnya, atau aduh ada seorang manajer atau manajernya suami saya tanya siapa saya, nah saya harus jawab apa ya, saya siapa lah, itu berarti kan lupa sama diri sendiri. Nah itu jangan kayak gitu ya. Here I have 3 quick tips, ada tips 3. Number 1, don't tell them about your personal life, your family, relationship, hobby or interest. Nggak perlu. Oh, saya anak tunggal, dari kecil saya tinggal di desa, ibu saya janda. Nggak usah diceritakan. Karena itu nggak penting. Kalau di luar negeri itu sangat berbeda culture-nya sama kita. Ya kan, kalau di luar negeri mana ada orang lewat, mau kemana, Jeng? Kan nggak ada. Atau nanya, anaknya umur berapa? Nggak ada. Tapi kalau di Indonesia, hal seperti itu kan dianggap biasa. Ya kan? Nah, kalau di luar negeri, orang luar itu dianggap privacy. Jadi you have to separate mana yang public, mana yang untuk private. Tuh. Jadi jangan ceritakan tentang kehidupanmu. Misalnya saya seorang janda, punya anak 3, ditinggal bapaknya, nggak usah diceritain hal kayak gitu. Ya, pokoknya don't tell them about your personal life, about your family. Selama konteksnya kamu dalam lingkup working space ya, working area ya, nggak perlu dijabarkan. Kecuali kalau teruntuk hobi sama interest. Misalnya, hobi saya adalah bermain dengan kucing. Kalau kamu ngelamarnya sebagai pet keeper misalnya, atau penjaga hewan, atau penjaga kebun binatang, boleh. Tapi kalau yang nggak ada hubungannya, nggak usah dijelaskan. Itu ya. Saya orangnya pandai bergurau, saya pandai memimpin jok-jok yang lucu. Kalau ngelamar sebagai stand up comedy, boleh. Tapi kalau ngelamarnya sebagai branch manager misalnya, ya nggak usah dijelaskan. Itu ya. Pokoknya harus tahu mana yang benar-benar yang ada hubungan sama kerjaan yang bisa menjadi poin plus. Itu. Tip number 2. Tell them about your qualification and why you are good fit for the role. Jadi ceritakan tentang qualification di sini maksudnya kemampuanmu apa saja sih? Misalnya kalau yang SPG ya, Sales Promotion Girl. Bulan kemarin saya berhasil menjual iPhone 13 Pro loh sebanyak 100 item dalam 1 bulan. Itu kan pencapaian yang luar biasa. Kalau misalnya kalian, Bu, saya nggak punya keahlian apa-apa. Hey, don't say that. Setiap orang dilahirkan pasti punya kelebihan. Entah itu kamu misalnya SPG berhasil menjual HP Vivo sebanyak 2 item saja per bulan, ceritakan. Nggak apa-apa. Karena itu kan suatu pencapaian juga, meskipun karena pencapaian orang standarnya kan different ya, we have a different standard. Nah, jadi nggak apa-apa, ceritakan aja. Tuh. Boleh. Misalnya, saya hanya ibu rumah tangga, tapi saya bisa memasak kue, biasanya tetangga pada pesen kue ke saya. Nah, it's okay. Itu suatu pencapaian loh. Jangan dianggap itu cuman bikin kue. Lihat YouTube juga bisa, nggak semua orang loh kayak gitu. Lah hal sesimpel itu aja kita harus appreciate ourselves, kita harus menghargai diri kita sendiri. Oh iya ya, ternyata aku hebat ya. Aku bisa ini loh, aku bisa inilah. Gitu. Jadi mulai disusun. Yang nomor 3, tell them something of significance.
Jadi it could be an interesting story or achievement. Interesting story di sini bukan berarti kamu ngejok atau ngelucu ya. Enggak. Tapi bisa jadi saya kemarin ya kayak tadi pamer-pamer, saya sudah berhasil loh. Biasanya kalau ada teman-temannya suami ke rumah, saya yang masakin masakannya dan teman-temannya bilang masakan saya enak. Itu aja sudah achievement. Gitu loh. Dan orang yang akan tertarik, wah, ibu ini berarti keren ya. Nah, apa sih kayak gitu? Gitu loh. Nggak masalah. Kemudian, ketika ada yang menanyakan, tell me about yourself dalam area bekerja ya, yang harus kamu lakukan adalah introduce who you professionally are. Jadi ceritakan tentang dirimu secara profesional. Bukan hal-hal yang melenceng dari hal-hal yang formal ya. Kemudian, an overview statement that show off your strengths and give little sense of your personality. Maksudnya di sini adalah kamu tunjukkan kemampuan apa saja yang sudah kamu dapat. Tuh. Yang jangannya, don't dive into your life story, your hobbies, or your interest. Nah, ini yang nggak perlu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nggak perlu diceritakan tentang kehidupan pribadimu atau apa hobimu. Saya hobinya memancing, tapi dia ngelamarnya branch manager. Nggak nyambung. Ya, saya hobinya public speaking. Saya bisa saya mahir dalam hal negotiate. Nah, itu boleh. Berarti dia ngelamarnya boleh di manajer marketing. Kayak gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau nggak ada, diada-adakan aja. Bilang aja mahir. Gitu aja. Kemudian, ini ada beberapa contoh. Kalau ada pertanyaan, tell me about yourself. Kalau yang good answer, jawaban yang benar, boleh kayak gini. I'm an innovative human resource manager with 8 years of experience. Nah, dari sini, dari kalimat awal ini saja, sebenarnya dia nggak perlu menyebutkan lagi apa yang sudah dia capai. Dia cukup bilang, saya berpengalaman 8 tahun sebagai manajer HRD. Itu sudah pencapaian. Apalagi ditambahin, from recruiting to training to benefit for Fortune 500 company. Lah, ini malah bikin wow. Oh, jadi beneran dia manajer, HR manager selama 8 tahun dan dia berprestasi. Nah, itu. Jangan yang kayak bad answer. Well, saya tumbuh di daerah Cincin, saya orang anak, dari seorang fireman itu pemadam kebakaran. Kemudian saya tertarik sama dinosaurs. Saya tertarik sama hal-hal yang berbau dinosaurus. Ya nggak perlu disampaikan. Kecuali kamu ngelamarnya sebagai arkeolog. Nah, itu boleh. Saya dari kecil tertarik sama hal dinosaurus. Saya koleksi banyak hal tentang dinosaurus. Boleh. Tapi kalau ngelamarnya sebagai guru misalnya, ya nggak usah disebutkan kalau koleksimu dinosaur sampai segudang, nggak usah. Tuh. Ini ada beberapa contohnya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, tenang aja, ini bukan tugasnya. Wait a second. Take a look of this video. Fresh graduate. Oke, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Saya lulusan teknik sipil dengan IPK 3,87. Oh, wow. Saya juga seorang aktivis di setiap kegiatan kampus. Saya juga ketua BEM. Ibu tahu BEM kan? Itu loh, Bu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tahu kan, Bu? Nah, saya juga seorang vokalis dan mendapatkan prestasi di setiap lomba antar kampus. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, saya tinggal bersama nenek saya. Sejak umur 10 tahun sampai sekarang, saya tinggal bersama orang tua saya di Kota. Few moments later.
Baik, Bu Lisa. Sekarang tolong ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Permisi, saya sambalin dulu ya. Saya baru lulus, Bu. Belum punya pengalaman apa-apa. Sudah kerja. Oke. Baik. So, Churchillers, ketika kalian diberi kesempatan untuk menceritakan tentang diri kalian, ingat 3 tips ini. Yang pertama, langsung to the point aja. Jadi, ceritakan tentang pendidikan dan pengalaman kalian yang relevan dengan posisi yang kalian lamar. Yang kedua, pastikan bahwa kalian menyampaikan secara step by step. Ini perlu untuk dilatih dan dipersiapkan sebelum kalian menghadiri interview tersebut, agar kalian bisa menyampaikannya secara efektif. Tips yang ketiga, khusus buat kalian-kalian yang belum mempunyai pengalaman apapun, jangan khawatir, karena kalian tetap bisa menonjolkan karakter-karakter kalian. Contohnya, kalian adalah seseorang yang multitasking, itu di hal apa aja. Ya. Yang kedua, mungkin kalian yang melakukan pembukuan di usaha orang tua kalian di rumah. Ya. Dan yang ketiga, mungkin kalian punya pengalaman magang. Ya, apapun itu, selama kalian bisa menceritakan tentang hal-hal positif dan tanggung jawab serta karakter kalian, itu bisa dijadikan bahan untuk menceritakan tentang diri kalian. So, Itu versi Indonesia. Sekarang kita versi luarnya. Coba sebentar. Ini karena nanti akan ada subtitlenya, jadi boleh sambil dibaca subtitlenya, matanya ke subtitle boleh, telinganya tapi sambil mendengarkan, oh pengucapannya tuh kayak gini, dan dia tuh ngomongin apa sih, nah itu kalian harus tahu. Jadi nanti kata-kata atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari HRD manajernya nanti bisa dicontek. Tapi disesuaikan ya sama kondisi kalian juga. Mr. Davis is ready to interview now. Thank you. Hello, Mr. Torres. Hello. Nice to meet you. I'm Tom Davis, the manager of LCI Software. Nice to meet you, Mr. Davis. First, I'd like to congratulate you on passing You now. Thank you. manager of LCI Software. Nice to meet you, Mr. Davis. Nah, nice to meet you, Mr. Davis. Jadi sebenarnya kalau Inggris itu ngomong how are you? Kalau kita kan dari kecil dari SD bahasa Inggrisnya diajarin kan hi, salam dulu, good morning atau hello atau hi, kemudian how are you? Terakhirnya nice to meet you gitu kan ya. Tapi di sini kita bisa lihat how are you itu sama dengan hi, nggak perlu dijawab. Sama juga nice to meet you. Nice to meet you. Kalau kita kan diajarin di sekolah dulu nice to meet you too, gitu kan ya. Di sini nggak usah dijawab, biasa aja, dianggap sapaan biasa. Coba dilihat. First, I'd like to Nah, jadi di Davis tadi kan bilang nice to meet you, senang berkenal dengan Anda. Bukan berarti dicuekin. Ih, kok dia berarti nggak mau ya kenalan sama saya? Enggak. Tapi memang bahasanya itu dianggap hi aja, dianggap sama dengan sapaan. congratulate you on passing our aptitude test. You did very well. Thank you. So, how did you hear about this job? I saw an advertisement online. I clicked on it and it brought me to your company's website where I applied for it.
Makes sense. What do you know about our company so far? I've read on your website that for over 10 years, LCI Software has delivered professional services on software development projects for clients all over the world. I can tell from the pictures and client testimonials on the website that you do great quality work. Yes, we always try to do quality work. The software products we build help many brands transform their businesses. So tell me about yourself. I completed a bachelor's degree in environmental biology and a master's degree in environmental informatics. I managed to get a job in the environmental engineering industry, but I soon realized I wasn't cut out for that job and decided to move to a different industry. I decided to take the path of a software developer. Wow, what determined you to make such a bold career shift? I've had a great enthusiasm for technology since an early age. I've always loved computers and gadgets and enjoyed building them and taking them apart. I took online courses endorsed by high-profile universities and studied how to code. I have a few official software certificates. I started by building websites for people I knew. It helped me build a portfolio of projects. I got my first iOS development job at a software agency called Tech Services. I had the opportunity to learn more about the software building process there. But since there were not too many projects at that agency, after 2 years, I decided to look for another job. I soon started to work at an international startup company, Soft Solutions. It was a good chance to join a team. I've been able to use my training and experience fully at this company. I gained experience in many things like teamwork, time management, and quick decision making. How long have you been working for Soft Solutions? I've been working there for 3 years. Why do you want to leave that job? I'm looking for a company where I can contribute more and grow. I'm ready to take the next step of my career. What exactly made you apply for this job at our company? I can see that your company has much future growth potential. I would love to grow my career at a company that has a great reputation in the software industry. What are your strengths? My strengths are persistence and courage. I give my all to achieve my goals, in spite of any hardships I might encounter along the way. I have a hardworking nature. I'm always looking for ways to improve and grow. I'm also a great team player. Can you provide an example of how you acted as a team player? I always tried to help my teammates complete their tasks if I had completed mine. Whenever someone needed to leave earlier, I would offer to cover for them. I'm willing to do whatever it takes for the team or company to succeed. Great. So what would you do if you didn't get on with someone on your team? I would try to sort things out in a calm and rational manner. I would do my best to get on with that person for the sake of the team. What are your weaknesses? I can be a bit too straightforward at times, and sometimes that hurts people. But I'm working on this and try to stop myself from being overly direct. Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I'd like to be seen as someone with deep expertise in software development. I hope to be offered the opportunity to take the lead on some projects. There are definitely promotion opportunities at our company, depending on your achievements and expertise. Do you work well under pressure? Usually, I don't panic and manage to maintain self-control. There were many tight deadlines and stressful situations at my previous jobs.
I always put in extra hours and did my best in meeting the needs of the clients. I've always delivered high quality work and respected my deadlines. Interesting. Can you tell me about a recent accomplishment or success you had? I was part of the team that built the Lewis Kitchen app. With this app, it's easy to order your favorites, even when you're on the go. I love creating something that people can interact with and enjoy. That's quite impressive, I must admit. Okay, thanks so much for coming in, Mr. Torres. It was great to meet you. It was great to meet you too. I'll give you a call tomorrow. Sounds good. I look forward to it. Thank you. Hello? Hello, this is Tom Davis, the manager of LCI Software. Am I speaking to Mark Torres? Yes, this is Mark Torres speaking. Great. I'm calling to inform you that your interview was successful, and I'd like to offer you the job. Thank you so much. I'd love to take the job. When would you like me to start? Okay, now say something about that video. Come on, do you want to say something about the last videos? The last video is very interesting. Come on. That video tells about anyone? Are they listening? Okay, that's about the job interview session between Mr. Torres and the LCI manager. What else? Apa lagi? Nggak ngerti, Bu. Tadi ngomong apa? Ngomongnya cepet banget. Do you think so? Guys, are you sure? Just let me know you understand it or not. Bulia, do you want to say something about that video, the last video? Tentang apa sih tadi itu? Tadi dua orang itu ngapain? Ngomongin apa? Yang bisa boleh pulang deh. Loh, ayo. Aduh, PR banyak nih kelas ini. Yes, Mrs. Nani, do you want to say something about that video? Come on. Seorang yang mengelamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang di bidang software. Oke. Dia menceritakan kalau sebelumnya dia bekerja di perusahaan yang lama selama 2 tahun, namun dia mengundurkan diri karena tidak banyak pekerjaan. Dia ingin melamar di situ karena dia ingin mengembangkan pengalamannya. Okay, that's great. That's it? Dan akhirnya dia diterima di perusahaan yang dia lamar itu. Yeah, thank you. Yang lain, do you want to add something? Ketika tadi ditanya, Mr. Torres, tell me about yourself. Jawabnya apa sih dia tadi? Ada yang masih ingat nggak? Dia jawabnya tentang apa aja yang dia katakan tentang dirinya itu tadi. Aduh, lupa. Iya, saya juga lupa. I completed a bachelor's degree in And their businesses.
So tell me about yourself. Tell me about yourself. Kita nggak akan tahu di mana, kapan akan ada orang yang bertanya, please tell me about yourself. Jangan kayak PowerPoint tadi, mendadak lupa, oh my God, who am I? Saya siapa ya? Jangan kayak gitu. Makanya penting untuk siapapun juga, meskipun kamu sudah punya pekerjaan tetap sekarang, nah tetap harus punya cadangan jawaban, kira-kira kalau suatu saat ketemu bos besar atau ketemu siapa yang kita nggak sangka sebelumnya, tiba-tiba ditanya, Anda siapa ya? Atau tell me about yourself, harus jawab apa? Kalau dalam dunia kerja, boleh jamnya kayak gitu. I completed a Pertama, bachelor's degree in environmental jelaskan biology. tentang kalian lulusan dari mana. Misalnya, kalau di SMA atau your senior high school, kalian memang lulusan yang ada hubungannya sama pekerjaan yang akan kalian lamar, misalnya, saya SMA saya ngambil jurusan tata boga. Lalu kemudian bachelor degree dalam hal baking misalnya. Sekarang I'm going to apply for the chef position. Boleh, nyambung kan? Ya, kecuali kalau misalnya SMA-nya jurusannya jurusan IPA, tapi kemudian ngelamar sebagai guide di Spanish, di Spanyol, nggak nyambung. Ya, jadi sebaiknya nggak perlu diceritakan. Poinnya kayak gitu. Jadi ini dijelaskan from the bachelor degree itu S1, kalau master degree itu S2, di mana dia cerita. Degree in environmental informatics. I managed to get a job in the environmental engineering industry. Kemudian dia bekerja, pekerjaan pertama dia ada dalam hal engineering industry. Sesuai sama jurusan But I biologi. soon realized I wasn't cut out for that job. Kemudian saya sadar saya nggak cocok sama pekerjaan ini. And decided to move to a different industry. Kemudian memutuskan I pindah. decided to take the path of a software developer. Wow. Lalu kemudian dia dari yang jurusan biologi, kemudian mengambil engineering industry, kemudian pindah ke software. Kan sebenarnya nggak nyambung, ya kan? Makanya ada pertanyaan timbul, what determined you to make such a bold career shift? Kok bahasa Jawanya apa? Nyelentang, berkebalikan. Jadi nggak sesuai sama apa petnya dia di awal. Kenapa? What determined you to make such a bold career shift? I've had a great enthusiasm for technology since an early age. I've always loved computers and gadgets and enjoyed building them and taking. Nah, karena dia ngelamarnya di software company, perusahaan yang model-model gitu ya, telekomunikasi informatika kayak gitulah, utek-utek komputer. Jadi bisa di awal disebutkan, saya hobi bongkar pasang komputer, saya hobi bermain komputer, bermain gadget. Dari situ awal mulanya boleh. Jangan kalau misalnya ngelamar kayak gini, hobi saya bongkar pasang robot dinosaurus. Kan nggak nyambung. Ya. Them apart. I took online courses endorsed by high-profile universities and studied how to code. I have a few official software certificates. I started by building websites for people I knew. It helped me build a portfolio of projects. I got my first iOS development job at a software agency called Tech Services. I had the opportunity to learn more about the software building process there. Nah, jadi intinya dijelaskan lagi mulai dari yang pekerjaan pertama, kemudian pindah kemana, alasannya apa, itu dijelaskan lagi. Tuh. Jadi sama seperti yang lain. So, our assignment for this evening, you have to answer 3 questions only in written. Jadi dalam tertulis nanti jawab 3 pertanyaan yang sudah saya share di Google Classroom. Sudah saya share dulu. Ya. Please answer the following question formally. Number 1, could you please tell me about yourself? Tolong dijelaskan secara formal
secara dalam hal kemampuan, pekerjaan, jangan cerita tentang your privacy, don't tell about your family, your fishing hobby, nggak perlu. Terus kemudian number 2, what is your greatest strength? Kelebihan terbesarmu apa? Dalam dunia working area, itu kalau kita ngomongin tentang kelebihan Anda apa? Itu bukan kelebihan saya adalah saya bisa membuat suasana di ruang kerja saya menjadi meriah. Nggak ada hubungannya. Jadi cari kemampuan kalian, kelebihan kalian yang mungkin bagi sebagian orang nggak lebih-lebih banget, nggak penting-penting banget. Tapi bagi kalian itu adalah kelebihan kalian yang ada hubungannya sama company. Tuh. Kemudian yang nomor 3, what is your greatest weakness? Kalau yang di video kartun tadi, jawaban dia, kelemahan kamu apa? Dia jawab apa? Kelemahan saya adalah saya orangnya straight to forward. Maksudnya saya orangnya to the point, yang kadang sering menyakiti hati orang. Ya kan? Misalnya ada teman satu tim, kita pakai cara ini ya, jangan cara itu tuh gini. Nah, jadi to the point orangnya. Memang kadang kalau orang terlalu ceplas-ceplos kan nggak disukain ya, kadang ya. Nah, itu bisa dijadikan kelemahan, tapi tunjukkan kalau kelemahanmu itu ternyata bisa menjadikan hal positif to the company. Ya, tuh. Jangan dibilang, saya orangnya pemalas. Nah, yang nggak ada yang mau rekrut, nggak ada yang mau nge-hire kamu. Tuh, pokoknya intinya cari kelemahan yang mana misalnya bertentangan sama apa yang kamu lamar. Sebentar, saya mau share sih, coba satu video lagi. Fresh graduate. Kalau tadi mungkin kalian kalau ditanya, tell me about yourself, mendadak hilang ingatan. Lah, kalau sekarang ditanya, pengalamanmu apa? Mohon maaf, saya belum punya pengalaman apa-apa, saya fresh graduate. Hey, meskipun fresh graduate, Bu, it doesn't mean that you have nothing to show off. Jadi bukan berarti kamu nggak punya hal yang spesial untuk disombongkan. Enggak, ingat kata-kata saya, setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi tunjukkan. Ini ada contoh 10 pertanyaan yang selalu atau keseringannya ada dalam sesi job interview. Yang pertama, selalu ada saat job interview. Yang pertama, can you tell me a little bit about yourself? Nah, a little bit ini maksudnya singkat ya atau sedikit. Could you please tell me, can you tell me a little bit about yourself? Ceritakan tentang diri Anda. Jawabannya, bisa nyontek ke sini tapi disesuaikan. My name is Leticia, I'm a fresh graduate in di mana? Before graduate, sebelum kuliah, sebelum lulus, saya bekerja di sini. Nah, atau misalnya kalian, saya nggak punya pengalaman apa-apa, jangan bilang gitu. Misalnya, saya di rumah, ibu saya punya toko, saya membantu untuk menghitung laba kami selama 1 bulan setiap bulannya lah. Itu sudah berarti poin plus. Meskipun itu hal yang sepele, kamu membantu ibu ngitung uang hasil penjualan toko kelontong di depan rumah. Nah, bagi kalian mungkin itu hal sepele, tapi bagi orang yang bekerja dalam hal ekonomi dan financial itu hal yang positif loh. Oh, dia belum mempunyai kesempatan besar, tapi dia sudah belajar untuk menggunakan sistem ekonomi dalam penjualan di toko ibunya. Lah, hal seperti itu aja sudah menjadi poin plus. Kemudian number 2, can you tell me how you heard about this position? Tahu dari mana posisi ini? Bisa from the advertisement apa-apa. Jangan dijawab singkat. I knew it from my friend. Gitu aja. My friendmu siapa? Itu juga perlu dijelaskan. Tuh. What attracted you to our company? Apa sih yang bikin kamu tertarik sama perusahaan kami? Kemudian number 4. Jadi nomor 1, nomor 4, nomor 5 ini yang jadi tugas ya. Number 4, what is your greatest strength? Kalau di sini jawabannya, my greatest strength is probably my passion for work and my motivation to learn and grow professionally. Everything is new for me right now. I feel excited.
I'm ready to learn and do my best. Jadi dia menceritakan kalau kelebihannya dia adalah dia orang yang mau belajar. Selalu suka sama hal-hal yang baru. Nah, itu kan bisa jadi hal positif. Ya, Mengatakan hal yang baik-baik yang diinginkan oleh perusahaan, padahal kamu nggak punya strength itu dalam diri kamu. nah, apakah kita bisa berbohong untuk menjawab ini? Bisa. Asalkan sesuaikan sama, misalnya kalau besok ya keterima dan kamu ternyata harus usahakan kamu bisa. Sekarang, what will you say about your greatest weakness? Sekarang kelemahan kamu apa sih? I would say my greatest weakness is public speaking. Nah, di sini dia bilang kelemahan dia adalah public speaking. Secara nggak langsung dia menjelaskan kalau kelemahan dia adalah dia orangnya pemalu. Dia nggak pede ngomong di depan banyak orang. Kalau kamu ngelamarnya sebagai orang yang bekerja di balik layar, di balik komputer, atau di balik meja kerja yang cuma nulis-nulis aja, nggak apa-apa. Ini bisa kamu contoh. Saya orangnya nggak bagus dalam hal public speaking. Secara nggak langsung kamu bilangnya saya orang pemalu. Saya nggak pede ngomong banyak orang. Nah, tapi kalau kamu ngelamar sebagai sales marketing atau manajer marketing yang mana kamu harus mahir dalam hal public speaking, nah jangan pakai ini. Silakan pakai yang lain. Itu ya. Okay, any question so far about your assignment for today? Ada pertanyaan nggak terkait tugas malam hari ini? And don't be worry because that's the last assignment for you. Tugas terakhir kalian. Sudah nggak akan ada tugas lagi dari saya sampai tahun-tahun ke depan. Iya kan? Yo, any question so far? Kalau nggak ada, silakan langsung dikerjakan because we still have 25 minutes left. Tenang aja, masih 25 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. Langsung saya koreksi. Telat tinggal. Telat tinggal deh. Dah? Miss, itunya udah di-share materinya di itu ya? Sudah saya share di Google Classroom. Pertanyaan nomor 1 harap dijawab sebaik-baiknya sesuai kondisi masing-masing. Kenapa? Seperti yang saya bilang, kita nggak akan tahu kapan kita akan mendapat pertanyaan itu, meskipun kita sudah punya pekerjaan tetap. Ya, jadi pastikan tulis. Nanti akan saya bantu grammarnya atau apa yang kurang seperti biasa. Kalau ada yang kurang nanti akan saya komen. Saya akan berikan komentar di private comment masing-masing tugasnya. Kalau nggak ada yang perlu ditambahkan lagi ya, oke, done, thank you, gitu biasanya. Dah? Nggak ada pertanyaan lagi? Oh, Devi kok ada 2? Oke. Dah, nggak ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Let's take a picture. 1, 2, cheese. Oke. Karena ini pertemuan terakhir kita dan nggak tahu kapan bisa ketemu lagi, jadi saya mohon maaf apabila selama 2 tahun ini ada salah dari saya, kalau ada perkataan dan ada hal-hal yang belum saya sampaikan, nanti kita bisa discuss lagi via WA atau Google Classroom. Kalau ketemu di jalan, tolong saya disapa. Ya, karena saya di jalan suka hektik biasanya, jadi kurang concern. Tuh. Oke, that's all for today. Thank you. See you. Juga See you udah mengajar next. kita. Thank you. See you next time. Bye. Still miss you, Miss.